Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Rekan Tutor ID. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara import referensi ke Mendeley ya. Jadi cara menambahkan referensi dari berbagai sumber seperti Google Scholar ya atau Google Cendekia, kemudian secara manual seperti apa dan menggunakan file PDF seperti apa, begitu ya. Oh iya, menggunakan file .tris seperti apa gitu ya. Oke, akan saya contohkan ya. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan klik Add New di sebelah kiri atas ya, kiri pojok atas, diklik. Nah, teman-teman lihat di sini ada import file from computer, import folder ya bisa menggunakan folder juga. Kemudian import library dari file.bib atau file.ris, file.xml juga bisa ya. Kemudian ada watch folder, terus import referensinya secara manual. Kita coba satu-satu ya, dari atas dulu import file dari komputer. Oke. Misalnya saya mau import yang ini ya. Ini. Nah, teman-teman tinggal buka aja ya yang tadi nih saya ulang lagi, add new, import file from computer. Nah, teman-teman cari filenya yang mana ya, file PDF. Nah, misalnya saya filenya yang ini ya. Saya open file PDF-nya. Nah, lihat di bawah ini sedang upload, sudah selesai upload. Oke. Sudah ditambahin ya, sudah tertambah. Misalkan yang lain deh ya. Coba yang ini open. Nah, teman-teman lihat. Oke. Saya tambahkan lagi tadi. Nah, lihat. Nah, dari ketiga file yang sudah saya tambahkan, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada yang tidak perlu diedit. Yang ini ada yang tidak, ini harus diedit lagi kalau kurang. Nah, yang di bawah lihat autorsnya tidak ada, tahunnya tidak ada. Ini kita harus edit lagi ya. Jadi, import menggunakan file PDF juga. Terkadang kalau misalkan file PDF-nya itu tidak lengkap ya, autornya dan lain sebagainya, secara otomatis tidak masuk gitu ya ke sistem dari Mendeley-nya, sehingga kita perlu memasukkannya secara manual seperti itu. Tapi ini memasukkannya hanya sekali aja ya. Kalau misalkan kita sudah edit, yang ini nih satu kali sudah edit, diisi semuanya authors, years gitu ya. Kita isi semua, source-nya kita isi. Kemudian ketika teman-teman membuat karya tulis ilmiah, teman-teman tidak perlu mengedit lagi, gitu ya. Tidak perlu mengedit lagi berulang-ulang. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan Mendeley, teman-teman harus mengedit lagi berulang-ulang gitu ya, dengan referensi yang sama pada karya tulis ilmiah. Nah, kalau misalnya ini kita ingin edit, klik kiri aja. Nah, teman-teman juga bisa klik read ya untuk membaca PDF yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa edit nih di autorsnya last name, first name, first name ya. Berarti nama akhirnya dulu nih, misalkan nama akhirnya Utomo. Oh, kapital dulu ya. Utomo, Budi misalnya ya. Terus press shift plus enter. Kalau mau menambahkan authors yang baru ya. Misalnya Chandra, Angga. Ini berarti nama lengkapnya Angga Chandra, yang atas Budi Utomo gitu ya. Jadi nama akhirnya dulu. Nah, sekali lagi kalau misalkan mau menambahkan autorsnya lagi menjadi 3 orang,
Nah, bisa klik di sini terlihat press shift ya. Press shift plus enter. Jadi klik shift-nya di keyboard, kemudian enter. Klik shift, tahan, kemudian enter. Tuh, bertambah ya teman-teman. Oke. Kemudian tahunnya misalkan 2019 gitu ya. Bulannya bulan apa, silahkan dilengkapi. Nah, lihat teman-teman, sebelah kiri sudah bertambah ya. Tuh. Yang tadinya kosong, nggak ada authors dan years-nya, akhirnya sekarang ada namanya ya, dan ada juga tahunnya. Kalau misalkan mau diedit lagi yang bawah, silahkan teman-teman. Nah, URL-nya kalau ada boleh tambahin. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan dari folder nih yang ada di komputer. Misalnya saya hapus dulu ini semua ya. Saya hapus dulu semua. Organize. Gimana ya? Saya lupa nih. Oh ini. Move to trash. Nah, langsung terhapus semua ya. Kemudian add new. Kita coba yang import folder dari komputer. Berarti dari satu folder itu memiliki beberapa PDF gitu ya. Nah, saya punya satu folder yaitu referensi skripsi. Di sini memiliki beberapa PDF. Coba saya klik yang referensi skripsi aja, kemudian klik upload. Nah, lihat semuanya. Teman-teman tuh sedang mengupload file di sini 120-an ya. Tunggu aja sampai 100%. Nah, lihat semuanya akan ditambahkan secara otomatis. Tapi teman-teman juga perlu lihat mana yang harus diedit lagi ya. Hati-hati teman-teman. Kalau misalnya, nah ini ada juga yang title-nya itu huruf besar semua. Nah itu harus teman-teman edit juga ya. Biar enggak huruf besar semua. Karena kalau tidak diedit, nanti di daftar pustakanya akan tetap seperti itu ya. Title-nya akan tetap huruf besar semua, sedangkan itu tidak memenuhi kaidah dalam penulisannya ya, format penulisan pada daftar pustakanya. Oke. Nah, ini lumayan banyak juga ya, teman-teman. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana import file dari PDF ya, PDF komputernya dari komputer nih. Import file PDF dari komputer sudah. Kemudian import folder dari komputer sudah. Tadi saya menggunakan folder referensi skripsi ya. Kalau misalnya teman-teman nama foldernya yang lain juga tetap aja bisa gitu ya teman-teman. Yang penting itu berupa folder yang berisikan PDF-PDF seperti skripsi, e-book, kemudian jurnal, dan lain sebagainya. Nah, lumayan lama ya. Kemudian ada juga import dengan file .ris, .bib, .xml ya. Coba kita pelajari ini ya. Caranya gimana? Ini sambil nunggu ya teman-teman. Silahkan teman-teman buka browsernya, kemudian ketikkan Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, diklik. Nah, biasanya kan teman-teman ya, kita mencari referensi dari sini ya. Misalnya referensi tentang coding. Nah, lihat di sini teman-teman bisa diatur juga ya. Kapan saja nih sebelah kiri. Sejak 2024, 2023 atau 2020 atau kita punya rentang khusus nih dari 2000
19 hingga 2024 gitu ya. Telusuri. Nah, sini bisa lihat kalau misalnya ingin download PDF, diklik aja ini ya, teman-teman. Cari download PDF aja. Kalau sudah, atau di web yang lain ya, atau di yang lain kalau nggak bisa di-download, silahkan dicari-cari aja ya yang bisa di-download. Kalau sudah di-download PDF-nya, seperti tadi aja ya, caranya import file. Kalau sudah terkumpul PDF-nya di satu folder, import folder gitu. Nah, sekarang kita import library. Caranya lihat ini di kutip, klik yang kutip. Nah, di sini ada bibtex ya. Ada EndNote, RefMan, RefWorks gitu ya. Kalau teman-teman mau secara manual tanpa menggunakan Mendeley, ini bisa di copy paste aja ya di Word teman-teman. Nah, menggunakan style APA ya, ada juga yang MLA. Silahkan dipilih aja. Misalnya kita mau yang bibtex ya. Diklik. Oh, seperti ini. Kita coba menggunakan file.ris ya. Kita lihat dulu. Oh, ini juga bisa disimpan nih, teman-teman. Oke, kita cari-cari dulu ya filenya ya. Apakah yang tadi sudah? Oh, 84%, sambil menunggu aja ya, teman-teman. Share. Oh. Nah, misalnya ini ya. Teman-teman bisa dicari aja. Kalau misalkan tiap skripsi atau jurnal itu tampilannya beda-beda ya, teman-teman. Ini saya nemu di sini. Klik Cite This, kemudian ada di sini ya, bibtex ya. Ada juga RIS-nya gitu. File RIS bisa di-download juga ini, teman-teman. Coba saya menggunakan file.ris, klik download aja ini ya, download. Nah, sudah terdownload di sini. Kalau misalnya kita buka ya filenya, oke, kita import library-nya, library.ris. Tadi ada di file download ya. Oke, klik yang file tadi barusan di-download yang .ris, open. Nah, langsung tertambah ya di sini. Girod gitu ya, Girod. Oke. Nah, ya, sama ya. Girod di sini juga ya. Bapak Girod autornya. Tuh ya. Oh, ini nih. Nah, yang ini tadi baru ditambahkan menggunakan ya import library. Kemudian kita mau menggunakan watch folder. Ini sama aja kayak yang import folder ya dari komputer. Cuma di sini bedanya kalau kita memasukkan PDF-nya lagi, kalau nggak salah ya teman-teman, maaf kalau salah, silahkan dikoreksi. Nah, kalau yang watch folder ini, kalau kita menambahkan PDF, jadi otomatis bakal ke-detect lagi ke tabel Mendeley ini gitu. Jadi secara otomatis ditambahkan gitu. Tapi kalau yang import folder from computer ini harus diklik lagi ya foldernya. Jadi nggak real time gitu ya. Seperti itu. File.ris sudah, untuk file.bib jarang digunakan. Biasanya mungkin RIS yang digunakan. Yang watch folder coba kita klik. Nah, di sini saya pernah menggunakan folder ini ya. Sama aja gitu. Bisa dihapus dulu boleh, atau change folder gitu ya. Sebentar. Nah, kalau mau watch folder, klik aja ya yang tadi, kemudian misalnya yang ini banyak PDF-nya di open gitu ya, kemudian klik open.
Nah, nanti sama kayak gini tampilannya. Tampilannya kayak yang import folder dari komputer seperti itu. Nah, ini masih banyak ya, ada beberapa yang belum sesuai dengan kaidah. Tuh, masih kosong. Ini juga aneh, titelnya angka gitu ya. Ini saya memberi apa ya? Memperlihatkan kepada teman-teman, ya realitanya seperti itu ya teman-teman. Kadang PDF itu nggak komplit. Kalau kita import ke Mendeley gitu ya, masih ada beberapa yang kosong, authors-nya, years-nya, kemudian title-nya, source-nya, dan lainnya. Harus kita edit-edit lagi. Nah, teman-teman juga bisa mencari artikelnya dari website Mendeley-nya gitu ya, secara online. Tadi kan kita menggunakan Google Scholar, tapi teman-teman juga bisa mencarinya dari website Mendeley gitu ya. Silahkan teman-teman klik Tools, kemudian klik Search for Articles Online. Nah, di sini bisa dicari nih teman-teman artikelnya tentang apa. Misalnya tentang pendidikan. Klik search tuh. Ya, teman-teman. Ini sudah to library. Kalau mau langsung menambahkan ke Mendeley-nya gitu ya, silakan di sign in. Nah, oke. Yang ini sudah saya tambahkan ke library Mendeley. Kalau kita lihat, nih, nah, tanpa menggunakan aplikasi juga bisa ya. Tuh, sudah bertambah ya. Nah, autorsnya Rahman A. Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan. Nah, ini sudah ditambahkan tuh secara otomatis ya. Tidak perlu menggunakan add new lagi seperti tadi. Ini lebih mudah lagi teman-teman. Ya, teman-teman tinggal klik add to library seperti itu. Tuh, bertambah lagi ya. Seperti itu teman-teman. Bisa juga di sini kalau ada PDF-nya dilihat view PDF-nya. Oh, ini sudah terdownload, silahkan dimasukin aja ya ke Mendeley-nya. Oke, ini juga yang sebelah kiri tahunnya bisa dicari nih. Yang tahun berapa? Oh, jumlahnya ada 3 nih. Kalau 2024 ada 3.362 eh, jurnal atau skripsinya ya. Nah, tipe dokumennya misalnya mau jurnalnya aja nih, bisa gitu ya. Atau buku gitu ya. Tipe dokumennya buku, bisa tesis dan lainnya. Nah, webpage bisa. Nah, jurnalnya ini bisa di checklist aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman. Mm-mm. Nah, kalau mau nambahin PDF bisa klik yang ini ya, Files, tambahin PDF-nya. Ini misalnya ya. Nah, ini PDF-nya sudah ditambahkan. Nah, kita bisa read nih teman-teman tuh. Tadi sudah ditambahkan ya PDF-nya. Seperti itu teman-teman cara-caranya ya. Ini saya menggunakan Mendeley online-nya ya di website. Nah, ini kalau misalkan belum terlihat yang sudah ditambahkan, dua artikel tadi ya yang sudah saya tambahkan, misalnya tidak terlihat di aplikasi Mendeley nih. Sebentar. Nah, kalau misalnya belum terlihat nih di sini, teman-teman bisa klik aja sinkronisasi yang ada di bawah sini.
klik sinkron. Nah, sekarang sudah bertambah ya. Ini misalnya kalau belum ada gitu ya, silahkan disinkronisasi aja. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada open access nih, open access PDF-nya gitu, bisa di-download ya. Kalau nggak open access, ada beberapa yang bisa di-download, ada beberapa yang enggak gitu, kayak gini. Nah, untuk tutorial import file, import folder, dan lain sebagainya ke Mendeley, cukup itu aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komentar ya di channel YouTube saya. Cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman.